Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Saudara, sekilas pandemi COVID-19 ini terlihat begitu menakutkan bagi banyak orang dengan jumlah korban meninggal dunia yang semakin banyak pula. Namun firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kepada Abraham Tuhan katakan jangan takut hai Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud, kepada Yeremia, Yesaya, dan di berbagai kitab saudara bisa melihat bagaimana Tuhan selalu mengatakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, jangan takut, sebab aku menyertaimu, aku memimpin kamu, aku memegang tangan kananmu, dan sebagainya. Janji penyertaan Tuhan begitu ketara, begitu kelihatan bagi kita. Artinya apa? Dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara perlu tahu, melihat situasi dan perkembangan belakangan ini, saya yakin, saya percaya pemerintah telah berupaya dengan sangat maksimal. Obat-obat terbaik sudah dikirimkan dan juga perawatan terbaik juga sudah diupayakan untuk terjadi. Dan puji Tuhan, saya melihat banyak sekali korban-korban COVID-19 yang sudah mulai sembuh. Walaupun sempat beberapa minggu ini kita dikagetkan dengan semakin banyaknya jumlah korban meninggal dunia. Tapi saudara bisa melihat bentuk nyata dari pekerjaan para dokter dan pemerintah kita. Semakin banyak orang-orang yang dipulihkan, semakin banyak yang sembuh. Saya juga mengapresiasi para dokter-dokter dan tenaga medis, bahkan pemerintah kita yang cukup sigap dalam menanggapi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian, kiranya Tuhan memberkati saudara yang rela berjuang, rela memberikan yang terbaik dari apa yang bisa Anda berikan. Bahkan Anda meninggalkan keluarga untuk bersama dengan para pasien, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya juga menghargai saudara yang mengisolasi dirinya sampai hari ini, saudara yang memang bekerja dari rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita, work from home atau study from home. Kiranya saudara tetap kuat, tetap sehat dalam Tuhan, karena saya percaya saudara orang yang luar biasa, Anda orang-orang yang hebat, Anda orang-orang yang bisa mendengar apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena itu saudara, mari jaga kesehatan, hindari bepergian untuk sementara waktu ini. Janganlah dulu keluar rumah, apalagi kalau Anda merasa sakit, bahkan termasuk untuk beribadah juga. Saya menyarankan Anda, kalau gereja Anda memiliki ibadah secara online, beribadahlah secara online. Karena firman Tuhan juga berkata, di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada. 2-3 orang ini bukan bicara tentang jemaat, bukan bicara tentang pendeta, tapi justru bicara tentang keluarga inti, di mana suami, istri, dan anak satu saja pun misalnya mereka bersekutu dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena itu apalagi kalau saudara mungkin bersekutu dengan saudara-saudara seiman secara online, percayalah Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di mana-mana. Kalau iblis bisa berada di atmosfer, bisa berada di udara ini, dan kita percaya masakan Tuhan tidak bisa kita percaya. Seringkali kita ketakutan dengan iblis yang tidak kita lihat, tapi kita susah percaya, susah takut akan Tuhan yang memang tidak kita lihat, tapi Anda bisa rasakan hadiratnya. Kita lebih gampang merasakan hadirat setan daripada hadirat Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara agar orang tua, ayah jadi imam. Mungkin kalau di rumahmu gak ada ayah, ibu, anak-anak, siapapun, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau engkau bersekutu bersama-sama, maka Tuhan hadir, Tuhan akan ada di tengah-tengahmu. Jangan takut, Anda tidak perlu pendeta untuk hadir di tengah-tengah saudara. Percayalah bahwa Tuhan semakin peduli dengan kita. Saudara melihat dengan semakin mendekat kepada Tuhan, Anda akan merasakan hadirat Tuhan begitu akrab dengan saudara. Saya teringat pada waktu kapal Titanic akan tenggelam. Orang berebut mencari kapal-kapal kapal yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi saudara tahu, ada sekumpulan
pemain-pemain musik dan penyanyi-penyanyi yang selama ini bermain di dalam bar di kapal Titanic tersebut tiba-tiba menyendiri, mengambil posisi di ujung, dan mereka mengambil biolanya, mengambil semua alat musik mereka, dan mereka memainkan lagu Nearer My God to Thee, Nearer to Thee. Mungkin ini saatnya kita mendekat kepada Tuhan dengan semua situasi yang terjadi pada hari ini. Semakin mendekat dengan Tuhan. Karena apa? Saudara sering katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah saatnya Anda membuktikan bahwa Anda hidup bagi Kristus. Karena kalau saudara mengatakan Anda hidup bagi Kristus, Anda akan semakin mudah mengaplikasikan lagu yang sering kali kita nyanyikan. Biarlah hidupku jadi berkat. Selagi masih ada waktu Tuhan, biarkan hidupku jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi engkau masih kuat, biarlah Tuhan pakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, selama ini tanpa musik mungkin Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Banyak orang yang bilang kepada saya, kalau nggak ada musik rasanya hampa Pak Oktav. Kalau nggak ada musik rasanya sia-sia, kayaknya nggak rasakan hadirat Tuhan. Inilah saatnya saya katakan Anda belajar menyembah Tuhan tanpa musik. Anda belajar menyembah Tuhan tanpa keramaian. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau ramai orang baru aku bisa menyembah Tuhan. Mari keluar dari comfort zone ini. Mari keluar dari wilayah nyaman kita. Sadarilah bahwa Tuhan hadir di mana saja. Yesus pernah bicara dengan perempuan Samaria. Dan kemudian di situ Tuhan Yesus katakan, hai wanita, engkau harus tahu bahwa saatnya akan tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yaitu artinya apa? Engkau tidak lagi menyembah di Yerusalem, engkau tidak lagi menyembah di Samaria, engkau tidak menyembah di gunung ini atau di gunung itu. Tapi engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Latih dirimu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga Anda bisa rasakan hadirat Tuhan. Ini saatnya kita belajar merasakan hadirat Tuhan tanpa ada embel-embel lain, tanpa ada orang-orang lain mungkin yang membuat Anda semangat. Mari masuk dalam ruanganmu yang tersendiri dan menyendirilah bersama dengan Tuhan. Elia pernah berdoa dan kemudian dia harapkan Tuhan hadir dalam bentuk api. Dia harapkan Tuhan hadir dalam bentuk petir. Tapi ternyata Tuhan tidak hadir dalam apa yang Elia harapkan. Seringkali kita mengharapkan Tuhan datang dengan cara kita. Tapi saudara tahu pada waktu Elia berdoa itu, Tuhan datang dengan cara yang lain. Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi, kata firman Tuhan. Hari ini nantikanlah Tuhan menjawab Anda. Nantikanlah hadirat Tuhan dengan cara yang tidak seperti biasanya engkau tunggu. Tapi biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Biarkan Tuhan melawan engkau dengan caranya. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Biarkan Tuhan menyembuhkan engkau dengan caranya. Dan bila saatnya nanti engkau dipanggil pulang, artinya apa? Engkau siap untuk kembali ke rumah Bapa. Percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup saudara. Dalam situasi bagaimanapun Dia tidak tinggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagi saudara yang belum memiliki ibadah tetap, kami akan tetap melaksanakan ibadah live streaming pada hari Minggu ini melalui Facebook saya, Octavianus Nathanael. Silakan ikuti melalui Facebook itu. Tidak peduli Anda jemaat gereja manapun, silakan. Kita adalah tubuh Kristus yang tidak dibatasi oleh denominasi gereja. Mari sama-sama mencari Tuhan, sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.